Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh berada di minggu pertama di bulan keempat di tahun ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan segala kerendahan hati, kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Seperti biasa setiap awal bulan kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Kita akan membacakannya bersama-sama. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selang dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Kita berikan tepuk tangan buat tangan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bisa berdiri kembali. Kami datang membawa hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Segala pujian syukur kami naikkan untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kami siapkan hati kita untuk kita menyembah kita. Sebab Dia yang layak untuk kita tinggikan, sebab Dia yang layak untuk kita agungkan, kita muliakan. Haleluya. Pulihkan
manis kita buat jemaat. Yuk kita berikan yang terbaik. Haleluya.
Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, sehingga ketika benih firman disampaikan pada sore hari ini, benih itu boleh tertanam dalam hati kita, bertumbuh, menghasilkan buah yang manis di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Katakan satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mari kita puji kita Tuhan. Ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Saya rindu sekali firman Tuhan, saya katakan lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Boleh setiap hati kami lebih dari kerinduan segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi. Mari kita berjanji sama-sama katakan lebih dalam, lebih dalam.
hari lepas hari, biar kami semakin mengenal Tuhan, masuk lebih dalam di dalam hadirat. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sore hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Bukan karena kuat gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kasih. Kau melihat Tuhan anak-anak-Mu, jemaat Tuhan di tempat ini, yang rindu mengalami Tuhan, rindu diperbaharui. Kami nantikan lawatan-Mu Tuhan, kami nantikan jamahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan sampaikan isi hati-Mu sore hari ini kepada seluruh jemaat-Mu di tempat ini, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti esensi kekristenan kami di dalam Engkau. Esensi kami mengiring Tuhan. Kami percaya saat kami memuji menyembah-Mu, kami masuk di dalam doa-doa kami yang sungguh-sungguh. Ada kuasa Tuhan dinyatakan, ada mujizat Tuhan dinyatakan, ada breakthrough yang kami alami di dalam kehidupan kami. Tuhan berbicara, sampaikan isi hati-Mu Tuhan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami mengerti seluruh kebenaran firman. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk para pemuji penyembah. Pak Jebri, sudah lama kita nggak berjumpa ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Aduh, luar biasa banget hari ini. Walaupun di luar bukan cuma hujan, tapi angin juga, banjir juga. Dan saya mau katakan, wah ini jemaat keren banget Pak. Kalau banyak jemaat-jemaat Tuhan saat ini masih tidur di rumah, kita ada di tempat ini, wah itu tandanya kita luar biasa. Kita haus akan hadirat Tuhan, amin. Walaupun di luar banjir, jangankan banjir, badai juga kita terjang. Tadi saya sempat kesusahan masuk, wah luar biasa. Saya bilang sama istri saya, ini baru pelayanan nih. Karena kalau di kota saudara, banjir dikit aja pasti telepon Pak Agus, Pak, sorry saya nggak bisa datang nih Pak, hujan. Oleh sebab itu saudara, kalau keadaan seperti ini kita masih tetap hadir beribadah, wah, kasih aplaus dong buat kita masing-masing. Haleluya. Nah jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sore hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang mungkin jarang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan lain, dan mungkin jemaat sudah di spill tentang subtema hari ini, yaitu the power of prayer, praise and worship. Ada kuasa di dalam doa, pujian, penyembahan. Saudara, ini hal yang seringkali kelewatan atau terlewat. Bahkan saya masih banyak menyaksikan jemaat-jemaat Tuhan yang datangnya hari Minggu, bilang sama istrinya, mah nanti aja dia datang. Pas sudah mau firman baru kita datang ke gereja. Jadi pujian penyembahan itu gak penting. Gitu. Masih ada saya temukan jemaat-jemaat Tuhan, tapi bukan di sini saudara. Di sana di Kutub Utara. Yang datang ke gereja itu skip gitu loh. Tapi kalau nonton, gak boleh terlambat, setengah jam film belum mulai dia udah datang. Kalau ke mall, waduh mall belum buka dia udah di depannya. Tapi kalau ke gereja, doa, pujian, penyembahan itu gak dianggap penting. Gitu. Nah saudara, bukan berarti firman gak penting, firman penting. Dan ini yang saya mau bagikan. Kita mau sama-sama belajar sore hari ini yang terakhir dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Boleh ditampilkan? Oke, sama-sama kita baca ya. 3, 2, 1. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Diberkati setiap kita yang mendengar, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kekuatan Roh Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan,
garis bawahi kata berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Karena ini tema siang saya pada sore hari ini, yaitu the power of prayer, praise and worship. Ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam puji-pujian penyembahan setiap orang percaya. Amin. Nah, saudara, bila kita baca, kita gali firman Tuhan dengan teliti, ada begitu banyak ayat di dalam firman Tuhan yang menyatakan waktu, tempat, detail, bahwa ketika orang-orang percaya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ada mujizat Tuhan yang dicurahkan. Ada terobosan-terobosan. Kalau saudara baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak ayat yang mencatat ketika orang percaya berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dicurahkan. Saudara ingat kejadian Yosafat ketika mereka mengalami atau menghadapi Bani Moab dan Bani Amon. Dikatakan Yosafat begitu takutnya, dan kemudian dia berdoa mencari wajah Tuhan. Kemudian apa? Yosafat mengumpulkan orang-orang Israel ketika itu. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Itu dicatat di dalam Alkitab. Tuhan membuat penghadangan kok. Gitu. Orang-orang Bani Moab dan Bani Amon di pegunungan Seir dihadang oleh Tuhan. Bukan cuma dihadang, mereka akhirnya apa? Diadu oleh Tuhan, akhirnya mati semua. Jadi begitu ketika bangsa Israel datang ke pegunungan Seir, mayat sudah bergelimpangan dan mereka tinggal ngejarahin harta-harta mereka. Saudara ingat kejadian Joshua ketika dia menghadapi benteng Yeriko yang begitu tebal. Ada yang tahu tebalnya benteng Yeriko di sini? Benteng Yeriko itu Pak, itu 2 kereta kuda besar itu bisa melintas di atas. Nggak mungkin diketok-ketok pakai palu itu rubuh. Gitu. Saat itu belum ada bulldozer juga lagi. Itu tembok tinggi dan tebal. Tapi apa yang Joshua lakukan? Dia kumpulin penari-penari, pemuji-pemuji. Mereka muter tuh sekeliling tembok Yeriko. Apa yang terjadi? Tembok itu rubuh. Dan menurut catatan sejarah, tembok itu rubuhnya ke dalam. Jadi bukan keluar. Seperti ada tangan yang ngebejek tembok itu. Wah, itu dahsyat. Jadi ada kekuatan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan ketika umat Tuhan memuji menyembah Tuhan. Ketika peniup-peniup shofar mereka mengelilingi tembok itu rubuh, itu runtuh. Ingat kejadian Daud. Kita tahu Daud satu pribadi yang begitu banyak pergumulan, dikejar-kejar musuh, mau dibunuh sama Saul. Gitu loh. Bahkan di dalam Mazmur itu Daud bilang, tali-tali maut itu sudah melilit aku. Itu satu kondisi antara hidup dan mati, Pak. Gitu. Tapi ketika Daud berdoa, menaikkan pujian, kita tahu Mazmur itu asalnya dari Daud. Dia yang membuat Mazmur itu. Ketika Daud berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Alkitab mencatat Daud memberikan kemenangan-kemenangan di dalam setiap peperangan. Ketika Salomo membangun bait Allah yang pertama kali, dan Salomo mengumpulkan puak-puak orang Lewi, imam-imam dikumpulin, mereka menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat hadirat Allah itu turun, dan Alkitab mencatat gak ada satu orang pun yang tahan berdiri, semuanya rebah. Jadi saudara, ada kuasa Tuhan yang dicurahkan ketika umat Tuhan itu memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Yakobus berkata, Elia berdoa dan hujan gak turun 3,5 tahun. Yakobus itu kasih perincian jelas loh. Elia itu sama dengan kita gitu. Makannya nasi, bukan makan besi ya. Makannya nasi. Elia sama dengan Pak Ageng, kesukaannya mungkin kikil gitu Pak ya. Kalau zaman dulu tuh mungkin bakar-bakaran gitu Pak, grill. Yakobus bilang, Elia sama dengan kita, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa dan hujan gak turun selama 3,5 tahun. Dan kemudian dia berdoa, hujan kembali turun. Ingat kejadian api Tuhan di Bilangan 11. Ketika itu bangsa Israel ngedumel, komplain, ngegerutu tentang keadaan mereka yang susah.
Akhirnya apa? Tuhan jawab dengan apa? Api turun di sekitar kemah-kemah mereka. Ingat ya kejadian itu. Apa yang dilakukan Musa? Apa yang dilakukan bangsa Israel? Mereka akhirnya ketakutan sendiri. Mereka datang kepada Musa. Musa, tolong kami, tolong kami. Kemudian Musa masuk ke hadirat Tuhan, dia berdoa, apinya berhenti. Jadi saya mau katakan saudara, ada kuasa Tuhan, ada kuasa yang dahsyat ketika umat Tuhan berdoa memuji menyembah. Ini yang seringkali nggak dimengerti oleh banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Gitu. Akhirnya kekristenan yang penuh dengan struggle, pergumulan, jatuh bangun dalam masalah, jatuh bangun di dalam dosa. Nah saudara, pertanyaan sederhana sore hari ini, kenapa sih ada kuasa yang begitu dahsyat ketika umat Tuhan memuji, menyembah, atau berdoa? Kenapa sih ada kuasa yang begitu dahsyat dicurahkan ketika setiap kita memuji dan menyembah Tuhan? Ini bukan di Mazmur 22 ayat yang ketiga. Ini nyanyian ratapan Daud. Judul perikopnya, Allahku mengapa kau meninggalkan aku? Daud bilang begini, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ayat 4-nya, padahal engkaulah yang kudus apa? Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, garis bawahi kata bersemayam, Pak. Saudara harus bisa membedakannya, arti kata bersemayam dengan disemayamkan. Gitu. Harus bisa nih, harus ngerti. Kalau disemayamkan itu misalnya mayat jenazah, disemayamkan di rumah duka Depok misalnya. Itu paling sehari, 2 hari, 3 hari dilayani, setelah itu harus dimakamkan. Itu kata disemayamkan. Tapi kata bersemayam artinya dia tinggal di situ. Dia berdomisili di situ. Dia berkedudukan di situ. Gitu. Nah saya mau katakan gini, Alkitab bilang di atas puji-pujian orang Israel. Sadar nggak kita bahwa Paulus berkata bahwa kita ini Israel rohani, Pak Bu. Saya dan saudara ini Israel bukan secara daging, tetapi Israel rohani. Gitu. Saudara bayangkan kehidupan kita. Kalau saya bilang begini, kalau saya katakan kepada saudara gini, Presiden Donald Trump gitu, bersemayam di White House. Kira-kira ini menurut saudara, pengamanannya gimana di sana? Mungkin cuma satpam yang jaga. Enggak. Kalau saya bilang Presiden Donald Trump bersemayam di White House, Washington DC, itu saudara bisa gambarin pengamanannya seperti apa? Dari depan itu pasti sudah, Pak Tum pasti kenal sekali Pak pengamanan Presiden itu seperti apa. Radius puluhan meter bahkan ratusan meter itu sudah ada sniper sudah ada kamera. Mungkin kecoa lewat aja bunyi kali itu detektornya. Nah saudara, tangkap ini saudara. Kita ini Israel rohani. Yang ketika kita memuji menyembah Tuhan, Alkitab bilang begini, Dia yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian kita. Dia yang kudus yang bersemayam di atas penyembahan kita. Makanya dari awal sampai sebelum firman kita memuji menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Allah itu bersemayam. Dan saudara bayangkan, ketika hidup kita dipenuhi doa, pujian, penyembahan, saya percaya ada mujizat terjadi. Ada kuasa Allah dicurahkan, ada breakthrough terjadi di dalam kehidupan. Ada berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Dan saudara cuma gini loh, faktanya, saya menemukan masih banyak orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, nggak mengerti bahwa ada kuasa yang begitu besar ketika seorang percaya berdoa memuji dan menyembah Tuhan. Itu tadi yang saya masih temukan. Ke gereja, pujian penyembahan di skip. Nanti datangnya pas mau firman aja deh, 5 menit mau firman. Masih banyak pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan nggak menyadar bahwa ada kuasa yang begitu besar ketika kita menaikkan doa pujian dan penyembahan.
Saya mencatat levelnya hanya masih sebatas pikiran dan perasaan. Saudara bayangkan ketika doa kita levelnya hanya pikiran dan perasaan. Ketika pujian penyembahan kita levelnya hanya pikiran dan perasaan. Kalau perasaan saudara galau, kira-kira pujian penyembahannya gimana? Galau. Ketika perasaan saudara kacau nih, lagi ada masalah banyak, kira-kira doanya gimana? Kagak bisa doa. Makanya seringkali kita dengarkan, lu doa, aduh gue gak bisa. Masalah setumpuk nih, boro-boro doa. Fokusnya udah ke masalah. Padahal dia gak ngerti ketika dia berdoa, wah itu membuka jalan tangan Tuhan bekerja. Gitu. Bukan berarti Tuhan gak sanggup melakukan segala hal. Tapi kenapa kita mencatat berdoa memuji menyembah Tuhan? Nah saudara, makanya Yesus bilang begini. Saya menemukan gini, levelnya masih sebatas pikiran dan perasaan. Jadi ketika pikirannya kacau, penyembahannya juga kacau. Ketika ada masalah di rumah, aduh gue nggak mau main musik deh, digantiin deh main drum solo orang aja deh, gitu loh. Karena levelnya masih pikiran perasaan, gitu. Makanya Yesus bilang gini, Yohanes 4, Yesus bilang saatnya akan datang, bahkan sudah tiba sekarang. Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam pikiran, perasaan juga, dalam roh dan kebenaran. Saya jamin ya 100%. Kalau hari ini kejadiannya nih, kisah para rasul ini ketika Paulus dan Silas di penjara, benar ya? Penjara di Filipi, dan dia habis digebukin gara-gara memberitakan Injil, diadu domba, dimasukin ke penjara. Sebelumnya digebukin dulu, gitu. Pakaian mereka tuh dicabik-cabik. Di ayat sebelumnya kalau saudara baca, akhirnya dimasukin ke penjara yang paling tengah, dibelenggu mereka, gitu. Saya jamin 100%. Kalau Paulus dan Silas levelnya nggak dalam roh, mereka nggak bisa nyembah. Mereka nggak mungkin menaikkan doa dan puji-pujian pada tengah malam. Gitu. Nggak mungkin, udah habis, udah babak belur, udah hancur. Nggak ada mereka komplain sama Tuhan. Tapi kalau mereka masuknya level roh, wah, justru dalam hal seperti itu, dalam kondisi seperti itu, mereka menaikkan doa, pujian, dan penyembahan bagi Tuhan. Nah, saudara, sekitar 20 tahun lalu, kurang lebih 20 tahun lalu, 20-25 tahun lalu, saya menemukan satu skrip kuno yang kalau ditranslate artinya gini. Itu seperti ada conversation, pembicaraan antara Tuhan dengan setan, dengan iblis. Tuhan bilang gini, rupanya itu kejadian di mana detik-detik setan mau dibuang sama Tuhan ketika dia berontak. Tuhan bilang gini, setan, lo mau dibuang kemana? Buang gua ke bumi. Gitu. Oke, skrip itu bilang gini, kalau lo mau dibuang ke bumi, lo mau dibuang ke belah mananya? Setan itu bilang gini, buang gua ke gereja. Buang kami ke gereja. Terus kemudian Tuhan tanya lagi di skrip itu, lo mau ditaruh di mananya di gereja? Di bagian apa? Asyar, singer, penerima tamu. Skrip itu nulis gini, buang kami ke tim praise and worship. Saudara, makanya seringkali yang dibelokin setan itu, ini loh, saya mau bilang ini, setan nggak bikin kita jahat, enggak. Setan nggak bikin kita terang-terangan berontak sama Tuhan, enggak. Gitu. Pernah lihat nggak postingan beberapa minggu lalu seorang dokter nanya kepada AI, ada yang lihat nggak? AI, kalau kamu jadi iblis, gimana caranya kamu membuat orang tidak percaya sama Tuhan? AI itu jawab loh. Kalau saya jadi iblis, AI bilang gitu, saya nggak mau frontal. Nyuruh orang nggak ke gereja itu terlalu frontal. Dia bilang saya akan pelan-pelan membuat orang itu lupa sama Tuhan. Makanya hati-hati saudara. Kalau udah mulai malas-malas berdoa, malas ke gereja, hati-hati. Jangan-jangan kita sedang dikipas-kipas sama setan supaya tidur. Saudara,
Gini loh, setan nggak akan buat kita memberontak sama Tuhan secara terang-terang. Tapi dia buat kita pelan-pelan ninggalin jam-jam doa. Setan nggak akan frontal membuat kita nggak datang ibadah. Itu terlalu terlalu frontal. Tapi dia pelan-pelan membuat Anda nggak suka memuji Tuhan. Hati-hati jemaat. Hati-hati. Makanya kita harus mengerti betapa pentingnya kehidupan doa, memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, saya berharap pulang dari tempat ini yang malas berdoa mulai berdoa. Amin. Coba colek kiri kanan. Yuk mulai berdoa. Yang malas memuji menyembah Tuhan mulai lagi bangun. Saya berusaha setiap hari kita di rumah sama istri bangun mezbah. Walaupun kami belum punya anak, tapi kami selalu bangun mezbah doa pujian penyembahan. Kalau kami lagi malas nyanyi, kami putar tim keras-keras pada kami. Kita nyembah. Nah, saya berharap kita mulai mengerti. Karena saudara, kalau kita ikut Yesus, kita jadi Kristen. Terus kemudian kita nggak pernah doa, ada masalah, ngedumel, komplain, nggak pernah memuji Tuhan. Kekristenan kita nyasar, benar-benar. Nah saudara, saya mau katakan gini, di ayat 26 boleh ditampilkan tadi. Ketika Paulus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Alkitab bilang begini, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Cuma yang terkasih, saya mau katakan ini, ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang meruntuhkan tembok-tembok di dalam hidup. Saya nggak ngerti tembok rohani kita. Saya nggak tahu permasalahan jemaat Tuhan di tempat ini pribadi lepas pribadi apa. Mungkin ada dari kita yang sudah lama dikuasai negatif tinggi. Yang orang tuh negatif aja. 1000 kebaikannya satu kesalahannya 1000 kebaikannya kita nggak lihat. Karena udah negatif tinggi. Itu kalau orang negatif tinggi itu matanya udah tersetting kepada kekurangan orang. Itu bahaya. Saya masih banyak menemukan di jemaat-jemaat Tuhan bukan di sini, di sana di Kutub Utara masih banyak yang begitu. Nah, saudara saya nggak ngerti apa yang jadi tembok rohani kita. Mungkin ada saudara yang sudah lama terikat dengan negatif thinking. Mungkin ada yang dendam gitu kepada keluarganya, kepada rekan-rekannya, atau kepada teman-teman di dalam pelayanan. Karena mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja tidak terselesaikan, akhirnya dendam, akar pahit. Gitu. Mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang masih terikat, mohon maaf saudara, dengan pornografi dan percabulan. Dunia internet sudah nggak bisa dibendung, Pak. Ada orang tua yang bilang sama saya, Pak Andre, anak saya mah baik, Pak, nggak pernah keluar. Di rumah terus, Pak, di kamar terus. Yakin anak lo baik? Gitu. Coba lihat ngapain dia di kamar. Saudara tahu ketika papanya masuk ke kamar dan dia bongkar-bongkar, di laptopnya ada ribuan video porno. Download. Terus saya nggak ngerti permasalahan dari jemaat itu akhirnya. Mungkin ada dari kita yang masih terikat percabulan, masih terikat dengan roh-roh najis. Saudara, ketika kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, ujian doa penyembahan itu menjadi satu boleh bilang kuasa Tuhan yang menghancurkan tembok-tembok rohani. Nah, saudara, hati-hati karena iblis itu selalu membuat penjara-penjara rohani yang enak, saudara. Penjara-penjara rohani yang dibuat iblis itu nggak ada yang nggak enak. Gitu. Makanya banyak kali orang suka dengan penjara-penjara rohani yang dibuat setan. Kenapa? Karena enak. Karena enak. Gitu. Hati-hati saudara. Yeremia 5 ayat 25 juga mencatat gini. Mungkin saudara khawatir. Dan Alkitab bercatat kekhawatiran itu menghambat yang baik. Dan saudara, ketika kita menaikkan doa pujian penyembahan kehadiran Tuhan, ada kuasa Tuhan yang meruntuhkan tembok-tembok penjara rohani. Saudara, kalau kita belajar tentang Mazmur,
Mazmur itu di dalam bahasa aslinya mismor. Dia sudah tercampur dengan bahasa Arabik. Mismor. Artinya tuh pujian yang dimainkan dengan alat yang berdawai. Itu arti mazmur. Kalau di agama sepupu kita ada kitab namanya Zabur. Zabur. Nah, itu mirip-mirip mazmur. Serupa tapi tak sama. Tapi Daud pengarang. Nah, kalau di orang-orang Yahudi, mereka punya satu kitab namanya Sefer Tehillim. Artinya kitab puji-pujian. Kitab puji-pujian. Nah, Tehillim ini diambil dari padanan kata HRL atau dari akar katanya halal. Nah, halal ini adalah sebuah bentuk penyembahan yang sangat ekstrim. Halal itu kalau saya peragakan itu saya harus tempur dengan tangan seperti orang lagi meluncur berenang gitu. Itu halal. Gitu. Halal itu di dalam bahasa sederhananya gini, menyembah Tuhan seperti orang gila. Menyembah Tuhan seperti orang bodoh, itu halal. Akhirnya berubah jadi haleluya yang seperti kita nyanyi. Itu asal katanya dari halal. Sebuah penyembahan yang ekstrim sebenarnya. Nah saudara, Daud sangat mengerti hal ini. Makanya Daud itu menjadi satu model penyembahan di dalam kehidupan saya. Bahkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau saudara baca di misalnya 2 Samuel 6 ayat 14, ketika Daud membawa tabut perjanjian Allah kembali ke kota Daud, Alkitab berkata dia menari dengan sekuat tenaga, gitu. Dengan segenap hati. Dia berpakaian baju efod, gitu. Wah, itu satu hal yang sangat dalam, saudara. Daud sangat mengerti bahwa ketika dia memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa Tuhan yang menguatkan kehidupannya. Gitu. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, saudara, Mazmur itu artinya nyanyian pengalaman. Gitu. Nah, jemaat Tuhan di tempat ini, saya percaya pasti punya pengalaman dong dengan Tuhan. Atau ada yang nggak pernah punya pengalaman dengan Tuhan? Tuhan nggak pernah jamah kesembuhan misalnya. Saya percaya pasti jemaat Tuhan di tempat ini punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat kita sakit, kita berdoa seperti ada tangan Tuhan menjamah kita. Saat kita lemah, kita memuji Tuhan seperti ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Pernah nggak kali ini? Nah saudara, itu dinyanyikan. Bahkan masih ada hamba-hamba Tuhan yang sampai detik hari ini. Mazmur ini seharusnya dinyanyikan, saudara, bukan dibacakan. Benar ya Pak? Harusnya dinyanyikan dia seperti orang kalau kita dengar. Harusnya Mazmur itu dinyanyikan, dilantungkan, bukan dibacakan. Karena memang dia Mazmur. Kalau di kitab Tehillim, kitab orang Yahudi, mereka seperti orang bernyanyi, saudara. Bacain kitab Mazmur. Mungkin saudara agak kaget, tapi begitulah asli. Jadi saudara, naikin pengalaman kita dengan Tuhan. Ketika kita sakit, naikkan pujian menyembah. Jangan cari dokter dulu, saudara. Kalau sekarang pusing dikit, mana panadol. Doa, saudara. Kemarin lucu, ada kejadian lucu saat kami keluar kota sama teman kami. Tiba-tiba kami lagi jalan ke depan, suami istri, saya sama istri saya, teman saya sama istrinya. Tiba-tiba teman saya ini suaminya tantuk tawon kecil. Waduh, sakit nih, sakit nih. Emang dasar tuh pasangan lebay, saudara. Langsung istrinya, Pak, ada ini nggak Pak? Ada apa nih? Ada klinik nggak Pak di sini? Klinik. Ya ampun, kita lagi ada di atas gunung, saudara, nyari klinik di mana? Ada klinik nggak? Saya langsung spontan saya bilang, itu tawon cuma segede gini, nyari klinik, gitu. Udah kasih itu aja, kasih minyak angin. Akhirnya gak berapa lama kemudian dia hilang. Saya bilang, ampun deh kalian ini lebay banget keantuk tawon gini. Saya pernah keantuk tawon beberapa waktu masih kecil sambil-sambilin pohon, itu tawon nyerang. Wah habis ya. Saya bilang, ya ampun baru begitu aja. Gitu. Saudara, seringkali ketika kita mengalami masalah persoalan yang kita cari apa? Klinik. Bahkan yang lebih parah, klinik Pak. Dukun yang kita cari. Orang pintar.
Gitu. Kita nggak pernah belajar untuk menerapkan firman Tuhan. Ketika dalam pergumulan, Daud berdoa. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gitu. Makanya Daud bilang, aku memuji namamu. Aku bersyukur kepada Tuhan. Kemudian dia menengok aku dan menolong aku. Itu Mazmur Daud hal-hal yang luar biasa. Karena ketika kita memuji, berdoa, menyembah Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Saudara ingat kejadian detik-detik di mana Yesus sebelum disalib. Nah ini seringkali ke-skip. Seringkali ke-skip. Kalau saudara baca di Matius 26 ayat 30, tolong kita ambil. Ini ada hal yang ganjil, ada hal yang cukup aneh. Karena sebelum Yesus menghadapi pengkhianatan Yudas, bahkan menghadapi salib yang begitu berat, ternyata Yesus ngapain? Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jemaat Tuhan, ketika Yesus udah tahu di depannya salib, sebelumnya Yudas akan berkhianat. Yesus apa? Di dalam bahasa Inggrisnya, and Jesus sang a hymn, gitu. Ya, Yesus mau menyanyikan apa? Nyanyian pujian. Kenapa? Ada kekuatan baru yang Yesus terima ketika dia memuji, menyembah Tuhan. Gitu. Ini jarang sekali dibahas. Ini seringkali disebut dengan pujian menuju salib, kalau nggak salah. Jadi sebelum Yesus menghadapi salib yang begitu berat, dia menaikkan pujian, saudara. Percayalah ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin doa-doa kita nggak dijawab, saudara. Tapi kita diberikan kekuatan. Gitu. Doa yang membuat kita kuat bukan karena Tuhan jawab doa kita, bukan. Gitu. Tapi doa yang senantiasa membuat kita terkoneksi dengan Tuhan yang adalah satu-satunya kekuatan kita. Itu saudara. Jadi kalau saudara berdoa, masalah tidak selesai-selesai, Tuhan lagi mau bentuk kita, bukan masalah. Karena buat Tuhan membalikan masalah itu hal yang sederhana, hal yang simpel. Nah saudara, ayat 20 juga mencatat begini. Ternyata di dalam doa pujian penyembahan orang-orang percaya, itu seperti senjata rohani yang paling dahsyat. Di dalam Mazmur 8 ayat yang kedua, Daud bilang begini, dari mulut bayi-bayi, boleh tahu itu? Mazmur 8 ayat yang kedua. Ayat yang ketiga ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan apa? Dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam apa? Musuh dan pendendam. Saudara, ternyata dari dalam kandungan kita, Tuhan sudah meletakkan satu dasar kekuatan untuk membungkam kekuatan jahat, membungkam intrik kuasa jahat. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus mereview ayat ini. Yesus menyingkapkan apa sih yang dimaksud dengan dasar. Coba buka di Matius 21 ayat 16. Ini Yesus sendiri yang ngomong nih. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Yesus bilang ini, belum pernahkah kamu baca? Jadi Yesus mengulas Mazmur nih. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau apa? Telah menyediakan apa? Bukan dasar lagi Pak yang dibahas. Puji-pujian. Ternyata dasar itu adalah puji-pujian. Ucapan syukur. Gitu. Makanya ketika Yesus berdoa, aku bersyukur kepada Allah. Gitu kan? Aku bersyukur kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi. Doanya bukan doa sayang banget Tuhan, sakitnya sembuh-sembuh kita beri Tuhan. Tuhan masalah gak kelar-kelar Tuhan, utang gak lunas-lunas Tuhan. Ya jangan berhutang. Saudara, Yesus mereview, ternyata dasar itu adalah puji-pujian. Gitu. Dasar itu adalah puji-pujian yang dimaksud dengan Yesus, yang dimaksud oleh Yesus. Nah ini menyingkapkan bahwa ada kuasa yang begitu dahsyat ketika orang percaya berdoa memuji menyembah Tuhan. Saudara, saya pernah dengar kesaksian dari teman saya. Satu kali teman saya cerita-cerita sedang ngobrol tentang, biasa kita suka cerita-cerita tentang penampakan dan penampakan apa gitu. Ada apa Ghost Ranger Indonesia gitu. Tiba-tiba dia cerita, bro, gue pernah punya pengalaman dulu.
Jadi teman saya ini eh, udah satu ketika dia bilang, gua lagi di rumah bro. Tiba-tiba saudaraku telepon. Dia rumahnya kalau nggak salah di Kebonjeruk, saudaranya rumahnya di daerah Senen Pasar Baru. Nah, dia ditelepon, tiba-tiba saudaranya bilangin, cepat lo bro, datang ke rumah. Ini saudara lo kesurupan. Jadi ternyata anak si bapak yang telepon itu kesurupan di rumah. Memang menurut dia rumah itu banyak penampakannya. Suka ada apa namanya entitas-entitas gitu, aneh-aneh. Gitu. Udah, dia bingung, cepat lo datang ke sini. Dia bilang gini, bro, aku nggak tahu mau ngapain. Aku bukan pendeta. Tapi ya gimana namanya saudara gua nyuruh ke sana cepet-cepet. Jadi gua bingung mau ngapain. Tiba-tiba saudara dia ngambil itu buku apa namanya? Pada bakti diambil sama dia. Dia naik motor, begitu sampai benar itu saudaranya perempuan lagi guling-guling. Wah, melihat begitu tambah panik ya saudara. Mesti ngapain dia bilang, kok nggak ngerti. Ya udah, gue bacain aja tuh Kidung Pujian nomor berapa tuh 144 atau berapa gitu tuh. Dia nyanyiin bang. Begitu dia nyanyi, itu yang kesurupan saudara teriak-teriak, wah berhenti, jangan lagi nyanyi, panas segala macam gitu. Lihat gitu dia tambah excited, dia tambah nyanyi lagi. Udah gitu saudara, setelah dia nyanyikan berulang-ulang, itu yang kesurupan itu nggak pakai tenging-tenging, dia juga nggak ngerti teman saya. Tiba-tiba lemes dia lihat itu. Tiba-tiba ada saudara itu bangun. Waktu itu gue pikir masih kesurupan. Terus dia bilang, gue ada di mana nih? Udah, akhirnya dikasih minum. Singkat cerita dia kelepasan di situ. Dan dia bilang ini sejak saat itu anak itu nggak pernah lagi kesurupan. Saudara pernah dengar ceritanya Jonathan Prawira? Beliau pernah bikin satu project album dengan kami. Ketika kita nongkrong di studio, beliau cerita, tahu nggak? Kemarin tiba-tiba ada salah satu jemaat Tuhan itu ngobrol sama saya. Jadi ada satu ibu yang datang ke Pak Jonathan Prawira. Dia bilang ini, Pak, saya tuh ngalamin kuasa pujian penyembahan. Oh iya, kata Pak Jonathan. Gimana? Gini Pak, beberapa hari lalu Pak, kurang lebih 5-6 hari lalu, saya itu dapat teror telepon Pak. Jadi di telepon tiap berapa menit sekali di telepon masuk. Tapi anehnya begitu diangkat mati. Tapi 6 number saudara. Gitu. Dan itu sampai 2 hari berjalan Pak. Begitu terus. Gitu. Sampai dia mati handphonenya. Begitu lagi. Diangkat mati. Gitu. Nah setelah itu jeda, nggak ada lagi Pak. Sekitar 2 hari nggak ada lagi gangguan telepon itu. Nah tapi tiba-tiba di hari berikutnya ada seorang wanita yang telepon ibu itu. Wanita itu nangis-nangis saudara. Dia langsung bilang, Bu, maafkan saya Bu. Saya sudah berdosa sama ibu. Ibu ini bingung. Loh, ini siapa orang perempuan? Tiba-tiba nggak kenal nggak apa kok nangis, minta maaf segala macam. Ya aku minta maaf, saya sudah bersalah sama ibu. Akhirnya ternyata ibu itu coba kamu cerita. Dia cerita. Si perempuan ini cerita. Rupanya saudara, suami si perempuan yang nelfon ini dengan suami ibunya ini ada bisnis di belakang. Gitu. Entah mungkin karena sakit hati, marah, dendam, si suaminya wanita yang telepon ini pergi ke dukun, gitu. Minta dukunnya untuk nyantet si suaminya ibu ini, gitu. Saya bilang gila, santet, canggih juga apa ya bisa lewat telepon. Karena dukunnya bilang ini nggak tahu lah ceritanya gimana. Pokoknya kalau sampai si ibu itu angkat telepon, itu dia akan kena santet, rumah tangganya akan hancur. Itu canggih banget ya santet sekarang sudah by phone. Mungkin nanti by email kali Pak santet berikutnya. Jadi yang terjadi rupanya seperti itu saudara. Jadi suaminya ini mau dikirimin santet. Jadi lewat telepon. Begitu diangkat mati. Saudara tahu nggak apa penyebabnya? Ternyata ringback ibu ini lagu gereja saudara. Lagu pujian penyembahan. Jadi ketika santet itu dikirim lewat telepon, dia berbalik. Gitu. Dia ngeblok. Ketika santet itu dikirim, dia berbalik. Bukan cuma itu. Si wanita ini bilang, maafin saya Bu,
Sekarang suami saya sedang sekarat di rumah. Jadi santetnya balik ke si pengirimnya, saudara. Itu terjadi Pak, kirim-mengirim gitu ya. Bukan cuma kirim-mengirim hadiah, saudara. Nanti tanya Pak Agung deh, Pak Agung ahlinya dulu. Tapi sudah ditinggal sekarang. Tapi memang benar, saudara. Itu bisa dikirim dan orang yang dikirim itu bisa tiba-tiba sakit ya Pak. Tanpa ada penyakit yang jelas. Bahkan ditemukan ada paku keluar, ada kawat keluar. Jadi saudara, ternyata ketika dia kirim santet, si dukunnya kirim santet, itu keblok. Ternyata ringback si ibu ini lampu gereja, saudara. Nah makanya pulang dari sini masih ada ringback nggak sih di handphone gitu. Jangan pakai lagu Justin Bieber, saudara. Lagu pujian penyembahan, saudara. Amin. Nah saudara, itu yang terjadi. Yang ketiga, yang terakhir saya mau bilang gini, saudara. Pujian penyembahan, doa, itu sebenarnya menjadi satu korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dari awal ibadah sampai kali kita memuji menyembah Tuhan, kita lagi bawa korban persembahan ya. Saudara, Ibrani 13 ayat 15-16 deh, boleh ditampilkan. Ibrani jelas bilang begitu. Karena itu marilah kita, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya, ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab apa? Korban-korban demikian yang berkenan kepada Allah. Saudara, kalau dulu bangsa Israel itu mempersembahkan korban persembahan dengan lembu, sapi, domba, gitu. Kalau yang miskin, burung tekukur. Tapi sekarang kita udah gak lagi. Yesus sudah menggantikan itu totally di atas kayu salib. Jadi kita nggak perlu lagi potong kambing, domba, nggak perlu lagi. Kenapa masih ada orang melakukan itu? Karena masih menganut yang lama. Kalau dia kenal Yesus, saya jamin pasti stop, nggak akan melakukan lagi. Karena itu sudah dibayar lunas. Darah Yesus itu menggantikan seluruh darah domba yang dikorbankan. Kalau dulu bangsa Israel itu mempersembahkan korban pujian penyembahan itu di hadapan Tuhan, persembahan itu dengan itu domba, kambing, lembu. Kalau sekarang saudara beda. Kapan kita menaikkan korban di hadapan Tuhan? Biasa. Itu drumnya surga gitu tuh. Haleluya. Kapan kita menaikkan korban begitu? Kapan kita mempersembahkan korban? Ketika masalah terjadi dalam hidup kita mungkin nggak selesai, tapi kita masih tetap bersyukur. Kita sedang memberikan korban kepada Allah. Amin. Ketika kita hadapi jalan buntu misalnya, seperti udah nggak ada jalan keluar lagi, tapi kita masih bisa bersyukur memuji Tuhan dan kita percaya di atas masih ada jalan. Tuhan yang bisa membuka jalan, itu korban. Amin. Saudara, terlalu mudah bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen memuji Tuhan, menyembah Tuhan ketika keadaan kita enak. Benar ya? Ketika gaji kita naik di kantor, ketika kita dapat promosi-promosi di dalam pelayanan, terlalu mudah memuji Tuhan. Tetapi bisa lagi di dalam keadaan kita, mungkin yang sedang dalam masalah, masih bisa nggak kita berdoa? Masih bisa nggak kita bersyukur? Masih bisa nggak kita memuji Tuhan? Saudara, Mazmur 50 ayat 23a berkata gini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Lalu bilang apa? Allah bilang gini, Ia memuliakan aku. Itu Tuhan sendiri. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban? Ia memuliakan aku. Soalnya ketika kita sanggup memilih untuk tetap berdoa, memuji dan menyembah Tuhan sekalipun dalam masalah, maka firman Allah bilang begini, Filipi 4 ayat 7 deh, boleh tampil. Ketika masalah persoalan terjadi, tapi kita tetap sanggup untuk berdoa, bersyukur menyembah Tuhan, maka firman Tuhan lagi, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Saudara, terakhir saya mau bilang begini, kehidupan di dalam doa, pujian dan penyembah sesungguhnya adalah
sebuah gambaran kehidupan surgawi yang harus kita hidupi di bumi ini. Saya khawatir ketika kita tidak terbiasa berdoa, membangun keintiman di dalam doa, membangun keintiman di dalam pujian, keintiman di dalam hadirat Tuhan. Saya khawatir kita nanti tidak betah di surga, saudara. Karena di surga kita semua memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Jadi doa, pujian, penyembahan, sebuah kehidupan yang menjadi gambaran kehidupan surgawi yang harus kita hidupi di bumi ini. Amin. Bilang kiri kanannya, mulai berdoa, mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tadi saya udah berdiri. Saudara, ketika kita berdoa, memuji Tuhan, saya ingat sekali ucapan satu statement dari almarhum Pendeta Febri Umase. Dia bilang gini, kalau kita mendapatkan kartu ucapan dari seseorang yang kita sayangi, begitu kita baca kartu ucapannya, pasti di situ ada dua. Satu yang tertulis dengan print dari pabrik, yang satu lagi dengan tangan print. Saudara, doa, pujian, penyembahan itu seperti yang ditulis dengan tangan. Ketika saudara dapat undangan kartu ucapan misalnya Natal atau saudara akan baca yang lebih dahulu yang mana? Yang tulisan tangannya. Karena itu more valuable, lebih berharga dari sekedar cetakan pabrik. Nah saudara, saya mau encourage jemaat di tempat ini. Apapun kondisi kita, permasalahan itu tetap berdoa. Sekali lagi, kita bisa kuat bukan karena Tuhan jawab doa kita, bukan. Tapi doa yang membuat kita terkoneksi. Doa yang membuka satu dimensi kita terkoneksi dengan Tuhan, dan itu membawa kekuatan bagi kita. Saya begitu banyak mengalami mujizat-mujizat di dalam doa. Ketika kurang lebih 20 tahun lalu saya naik ke Gunung Salak, saudara. Saya ketemu dengan satu orang yang saya pikir hamil sudah 9 bulan. Saya makan di warungnya di bawah kaki Gunung Salak. Setelah makan, saya tanya-tanya, ibu lagi hamil ya? Dia langsung nangis, saudara. Ternyata yang ada di dalamnya adalah seperti tumor, jadi penuh dengan cairan. Memang dia sedang hamil, tapi baru 3 bulan. Saya bilang gede banget tuh, seperti 9 bulan. Ya Pak, ini isinya tumor sebagian. Jadi air, ini kalau lagi operasi, anak saya bisa meninggal. Udah saya tengok kiri kanan, nggak ada orang. Selesai makan, saya ke dalam. Saya bilang, Bu, saya pendeta. Waktu itu masih PDP, Pak. Saya pendeta. Saya boleh berdoa nggak? Oh iya, Pak, boleh. Ternyata setelah saya telusuri, dia masih punya saudara jauh yang orang Kristen. Saya bilang, Bu, saya pendeta, saya berdoa ya buat ibu ya. Saudara, ada teman saya saksinya, waktu itu si Andi, tapi bukan Andi almarhum. Saya berdoa, saya bilang, Bu, saya berdoa buat ibu. Tuhan, apapun sakit penyakit ibu ini, kalau ada dosa, ada tidak percaya segala macam, seperti dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang, Bu, ikutin kata-kata saya. Tuhan, saya percaya setiap tumor, setiap cairan di tubuhku sudah disembuhkan. Doanya sederhana, saudara. Sederhana. Dan saya pulang. Itu hamil baru 3 bulan. Berarti masih ada sisa berapa? 6 bulan lagi. Sekitar 1 tahun kemudian, saya balik ke sini. Hampir 1 tahun, 10 bulan, ya 1 tahun. Saya kaget, saudara. Ada seorang ibu, tapi bukannya ibu itu, yang menggendong anak kecil. Saya makan lagi di situ, saya tanya, Bu, ini anak ibu? Oh bukan, ini anak saya, anaknya anak saya, gitu. Dia lahir. Oh ini cakep ya Bu, ya ini anak mujizat ini, namanya Bintang. Oh gitu Bu, iya kenapa Bu? Itu waktu hamil, ada pendeta yang doakan. Dia bilang gitu. Padahal saya sudah. Saya bersyukur. Oh, gimana ceritanya Bu? Ternyata setelah saya pulang, saya doakan saudara. Itu beberapa hari kemudian, dia lagi tidur itu cairan itu keluar saudara.
keluar dan langsung dibawa ke klinik karena memang di atas gunung, saudara, dan tidak perlu operasi. Jadi dokter bilang ini semua tumornya sudah keluar dan anak itu lahir dengan sehat, namanya Bintang. Saya beberapa tahun lalu saya bawa konser saya ke sana dan anak itu udah besar. Umur berapa waktu itu saya? 10-12 tahun gitu. Saya panggil, Bintang, sini kamu. Kamu tahu nggak, kamu tuh anak mujizat. Dia bilang, saya kaget saudara dalam pernyataan dia. Kamu tahu nggak, kamu tuh anak mujizat? Saya tahu. Loh, kok kamu tahu? Saya kaget saudara jadi. Mama cerita, ternyata dia cerita saudara. Wow, saudara, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita berkata, Elia bersungguh-sungguh berdoa, maka hujan itu turun 3 hari. Seringkali masalahnya di sini, saudara. Di mindset kita yang ragu-ragu. Masalahnya di sini bimbang. Firman Tuhan bilang jangan bimbang. Kalau kamu bimbang, kamu nggak akan dapat apa yang kamu doakan. Saya mau menginformasi jemaat Tuhan di tempat ini, mulai bangun kehidupan doaku dengan sungguh-sungguh. Mulai bangun kehidupan pujian penyembahan. Intim dengan Tuhan, masuk lebih dalam, dan kau akan melihat terobosan-terobosan terjadi dalam hidup. Amin. Kasih tepuk tangan sekali buat Tuhan. Amin. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu mendekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang sudah lama nggak pernah membangun kehidupan di dalam doa. Di masalah-masalah terlalu menghimpit kehidupan. Persoalan pergumulan terlalu menghimpit kehidupan. Saya mau katakan malam hari ini, bangun kembali kehidupan doamu di hadapan Tuhan. Karena ada kuasa Tuhan yang begitu dahsyat ketika kau bersungguh-sungguh berdoa. Kalau mungkin kau sudah jauh dari Tuhan, kalau kita fokus dengan masalah-masalah, saya mau katakan malam hari ini, bangun kembali pujian penyembahan. Bangun mesbah pujianmu di hadapan Tuhan. Ketika kau tetap bersyukur di tengah-tengah masalah persoalan yang terjadi, kau sedang mempersembahkan korban yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari saudara, jangan sia-siakan kesempatan hidup dengan melihat masalah tersebut, tapi naikkan syukur itu. Maka kau melihat tangan Tuhan yang bergerak menuntut kehidupanmu. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang senantiasa melatih, mengajar hamba-hamba-Mu di tempat ini, seluruh umat Tuhan di tempat ini, untuk kembali berdoa, membangun doa-doa kami di hadapan-Mu, membangun mezbah keluarga kami, membangun mezbah pujian penyembahan di hadapan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan, seluruh jemaat di tempat ini boleh kembali di-refresh Tuhan, boleh mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati pengembalaan di tempat ini, pengembalaan Bapak Immanuel Gatot. Biar kiranya terus membawa jemaat Tuhan hari lepas hari, semakin dewasa, semakin intim di dalam doa, semakin suka senang memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan
Tuhan yang terus membawa jemaat Tuhan itu semakin hari semakin dewasa di hadapan Tuhan. Ku Terima kasih buat hambanya Bapak Andreton untuk pelayanan firman Tuhannya. Biar Tuhan akan memberkati dimanapun Bapak Andreton melayani. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang luar biasa pada sore hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada sore hari ini Tuhan, kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan Tuhan, untuk kami terus Tuhan Yesus berjalan menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jadikanlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini Tuhan Yesus. Dan yang belum bisa memberi juga Tuhan memberkati dengan berkat yang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang siap memberi, bersama-sama kita mengatakan amin. Untuk ibadat yang seperti biasa diadakan setiap hari Sabtu
pukul 5 sore. Mari yang merasa tim stand youth, yuk gabung sama-sama di ibadah tim stand youth supaya kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, semakin bertumbuh bersama di dalam ibadah tim stand youth. Untuk tempatnya nanti akan diinfokan selanjutnya. Tiba saatnya kita akan tutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami. Mari kita sama-sama berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, sudah dikasih ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk mengucapkan Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Supaya percaya dan berkat, sama-sama kita katakan amin. Mas berkati, selamat sore, selamat